Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri Muhammad Iqbal, Aulia Mutia, Dea Ananda, dan Dewika. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian dengan hidup sendiri serta polanya dan mobilitas geografis pada usia lanjut. Materi pertama adalah tentang mengetahui pola hidup pada usia lanjut. Kita mengetahui bahwasannya seiring dengan bertambahnya usia, mereka akan banyak sekali mengalami perubahan. Pertama itu seperti perubahan pada tulang. Pada usia lansia, tulang berubah menjadi lebih rapuh dan lebih tipis. Yang kedua, perubahan pada otak dan sistem saraf. Yang ketiga, perubahan pada saluran pencernaan seperti sakit perut dan mual, dan perubahan pada indera seperti telinga tidak berfungsi seperti dulu kalanya. Dan yang terakhir adalah perubahan pada kulit. Ini semua kita bisa menjaganya agar pada usia lansia tetap sehat. Di antaranya dengan cara banyak berjalan. Karena banyak berjalan itu sangat dianjurkan pada usia lansia sesuai dengan kemampuan fisik untuk mengatur langkah dan jarak supaya tubuh bisa dibangun secara konsisten. Dan juga tulang seseorang akan sehat. Yang kedua, tidur yang cukup. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk beristirahat sehingga memungkinkan sel jaringan itu bekerja lebih baik keesokan harinya. Tidurlah 7-8 jam per hari. Atur pola makan yang sehat. Misalnya tingkatkan asupan sayur dan buah-buahan, makanan sumber protein, vitamin B12 dan sejenisnya. Kurangi juga kebiasaan makan yang buruk seperti kurangi konsumsi makanan manis, makanan padat energi, dan minuman ringan. Yang berikutnya adalah perbanyak minum air putih, karena minum air putih juga sangat penting untuk asupan oksigen dalam darah yang kemudian dialirkan ke otak agar itu tetap terjaga. Dengan begitu, konsentrasi dan fungsi kognitif otak pada usia lansia akan tetap terjaga selama berkegiatan. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kebutuhan dalam perencanaan kehidupan dan juga tipe pola kehidupan lanjut usia. Masa tua atau lanjut usia diimpikan para orang tua untuk merasakan kesayangan dan kehangatan yang diberikan oleh keluarga seperti anak dan cucunya. Namun tidak jarang kenyataan ini justru melesat pada harapannya. Misalnya keluarga yang jarang mengunjungi, cucu yang sibuk dengan kehidupan pribadinya, dan juga lansia yang memutuskan untuk hidup melajang. Sedangkan untuk melanjutkan hidupnya, para lansia harus berjuang untuk fisik dan psikisnya. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan kehidupan. Kebutuhan dalam perencanaan kehidupan biasanya merupakan perencanaan dalam bentuk keuangan. Contohnya ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu pilihan perawatan. Pilihan perawatan ini diberikan kepada lansia yang sudah susah dan tidak ada lagi orang yang mampu untuk mengurus hidupnya, seperti misalnya membeli produk asuransi. Kemudian yang kedua yaitu bisa juga dengan menyewa perawat pribadi, bisa baik dari rumah sakit atau perawat pribadi yang sudah berpengalaman untuk mengurus lanjut usia. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu tinggal di panti ureda. Pilihan ini juga bukanlah pilihan yang salah sepenuhnya. Justru ada orang tua yang membutuhkan energinya yang bisa didapat dari berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengannya. Di panti ureda juga dia akan beraktivitas lebih banyak daripada sekedar duduk diam. Kemudian ada beberapa tipe pola kehidupan pada lansia. Tipe pola kehidupan pada lansia sama seperti pola kehidupan pada umumnya, yaitu pola kehidupan yang sehat dan pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup sehat contohnya rutin melakukan aktivitas yang melibatkan anggota tubuh untuk bergerak aktif, seperti berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian pola hidup yang tidak sehat adalah kebalikan dari pola hidup sehat. Misalnya jarang melakukan aktivitas gerak atau jarang berolahraga, kemudian merokok dan juga memakan makanan yang tidak bergizi atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang
lembaga hunian bagi kaum usia lanjut. Ada beberapa alternatif hunian lansia yang bisa dimiliki atau menjadi pilihan bagi warga usia lanjut yang tidak tinggal bersama anak. Alternatifnya pertama adalah hidup di rumah tangga sendiri. Tentunya banyak warga lanjut usia itu hidup lebih mandiri dan memilih untuk terus menetap di rumah tangga sendiri, baik yang mungkin berbentuk rumah ataupun apartemen, karena mereka lebih merasa nyaman daripada hidup di tempat lain. Yang kedua, usia lanjut bisa hidup di panti werda atau panti jompo yang dimiliki oleh yayasan sosial atau pemerintah. Panti ini adalah sarana hunian bersama warga lanjut usia yang dikelola oleh badan pemerintah atau yayasan swasta. Pada saat ini, panti ini merupakan alternatif hunian lansia yang paling lazim di Indonesia. Dan para lansia tersebut bisa memiliki atau menyewa kamar tidur sendiri, kamar berdua atau lebih, hingga ruangan yang lebih elit daripada yang lain. Yang ketiga, bisa hidup di rumah sakit. Tentunya semua orang memahami konsep dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk perawatan dan pengobatan jangka tertentu, baik sebagai rawat jalan atau rawat inap. Namun, rumah sakit juga telah menjadi salah satu alternatif hunian lansia di Indonesia, karena seseorang memerlukan asistensi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah lembaga kesejahteraan sosial bagi lansia. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan sosial bagi usia lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewika Putra Gustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas geografis pada usia lanjut. Pada lansia, mulai terjadi penurunan dan perubahan struktur fungsi, baik fisik maupun mental. Pada sistem muskuloskeletal dapat mempengaruhi mobilitas fisik pada lansia yang mengakibatkan gangguan pada mobilitas fisik pada lansia yang akan mempengaruhi kemampuan untuk tetap beraktivitas. Gangguan mobilitas fisik yang terjadi pada lansia mempengaruhi perubahan-perubahan dalam motorik yang meliputi menurunnya kekuatan tenaga yang biasanya menyertai perubahan fisik yang terjadi karena bertambahnya usia sama dengan menurunnya kemampuan otot, kekakuan pada persendian, gemetar pada tangan, kepala, dan rahang bawah, dan umumnya disebabkan oleh adanya gangguan pada muskuloskeletal. Perubahan fisik akan mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Adanya gangguan pada muskuloskeletal. Perubahan fisik akan mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam pergerakan fisik tubuh secara mandiri dan terarah pada suatu atau lebih ekstremitas.